Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai metode kontrasepsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Wenti. Sebelum kita lanjut ke Dokter Elsa, Julia mau tanya sedikit. Tadi kan disampaikan juga untuk penggunaan implan itu disarankan untuk tangan yang jarang digunakan. Itu ada kaitannya nggak sama dulu Julia pernah dengar untuk yang menggunakan implan itu nggak boleh tangannya bekerja berat-berat gitu, karena nanti bisa berbahaya. Itu gimana dok? Ya mungkin bukan berbahaya ya. Jadi kalau misalnya baru dipasang, takutnya nanti akan terlepas atau tergeser posisinya ya, karena kan ada posisi yang sudah diletakkan, pelekatannya harusnya seperti itu. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa biasanya dipasang di posisi lengan yang tidak dominan tadi, untuk mencegah terjadinya pergeseran. Atau karena kalau kita mau lepas nanti dia kalau geser susah nih nemuinnya, mau dilepasnya lagi. Jadi kalau sudah ditandain di situ, maka dia akan posisinya di sana saja, pelepasannya pun akan gampang. Tapi sebetulnya tidak perlu takut juga ya, karena tetap bisa berkegiatan atau beraktivitas seperti biasa ya dok ya. Baik. Kecuali angkat beban berat ya. Itu yang nggak boleh ya dok ya. Mungkin tidak direkomendasikan Tidak direkomendasikan. untuk angkat berat menggunakan implan ya. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke dokter Elsa, silakan dokter. Nah, kalau sekarang kita bahasnya yang non hormonal ya. Kalau yang hormonal tadi udah dijelaskan sama Dokter Wenti. Jadi ini adalah macam-macam metode atau alat KB yang bisa digunakan ya. Ada berapa nih? Ada 11 ya. Nah, bisa dilihat banyak juga nih pilihan untuk yang non hormonal ya. Ada IUD, AKDR itu IUD ya. Ada IUD, ada kondom, ada tubektomi. Tubektomi ini dia pada wanita ya, vasektomi pada laki-laki ya. Ada metode yang laktasi tadi ya, MAL, ada yang kalender, sadar masa subur, atau senggama terputus. Nah, kalau boleh mungkin kayak tadi ya di screenshot ya, kalau mau lihat ini MKJP ini yang jangka panjang. Kalau jangka panjang pilihannya AKDR, implan, tubektomi, vasektomi seperti itu ya. Kalau yang jangka pendek yang hormon-hormon tadi ya, yang hormonnya sudah dijelaskan oleh Dr. Wenti tadi ya. Jadi banyak pilihan untuk yang alat KB. Karena memang diskusi untuk menentukan alat KB ini memang alot sebenarnya. Kalau di puskesmas itu antara suami dan istri, makanya kadang nggak akan final di hari itu. Paling kami suruh, ibu bapak boleh pikirkan dulu di rumah, nanti boleh kembali lagi, seperti itu ya. Nah, kita bahas yang non hormonal yang pertama, metode amenorrhea laktasi ya, yaitu kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI eksklusif ya, secara eksklusif artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya. Syaratnya adalah menyusui secara penuh ya, lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari. Jadi menyusui langsung itu sangat efektif untuk yang MAL ini ya, metode amenorrhea laktasi ini. Cara kerjanya kurang lebih sama ya, dia penekanan ovulasi, terus efek sampingnya juga tidak ada. Jadi aman ya, non hormonal. Berarti itu maksudnya sama juga dengan metode kontrasepsi mandiri, secara mandiri ya? Ya. Dengan memberikan ASI kepada bayi secara rata-rata 8 kali sehari begitu ya? Ya, dianjurkan seperti itu. Efektivitasnya juga cukup tinggi, 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Berarti memang 6 bulan awal. Tadi ya seperti Dr. Wenti sampaikan, jadi memang kalau untuk laktasi itu disarankan 6 bulan. Kalau memang mau lanjut lagi, walaupun dia masih menyusui eksklusif, tapi disarankan menggunakan KB tambahan, seperti itu ya. Terus ini keuntungannya untuk bayi, tentunya bayinya karena mendapatkan ASI eksklusif ya, nutrisinya terjaga. Untuk ibunya juga mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi risiko anemia, meningkatkan hubungan psikologi ibu dan anak ya. Jadi sangat simpel, mudah seperti itu ya. Namun ada juga ini keterbatasannya ya, keterbatasan metode ini adalah perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan ya. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, efektif tinggi hanya
sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan ya. Dan tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual termasuk virus hepatitis B dan juga HIV/AIDS. Ini maksudnya kekurangannya lah ya, keterbatasan dari metode amenorrhea laktasi. Yang kedua, kondom. Ini mungkin cukup familiar ya. Jadi kondom ini termasuk yang non hormonal karena kan dia digunakan oleh si bapak-bapak gitu ya. Cara kerjanya menghalangi terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung kondomnya ya, masuk ke dalam kondomnya. Tetapi dia sebenarnya banyak kekurangannya juga ya, keterbatasannya, cara penggunaannya ya. Terus kita nggak tahu kondomnya itu memang baik untuk digunakan atau terdapat kebocoran seperti itu ya. Terus harus selalu tersedia setiap kali mau berhubungan. Kadang juga malu membeli kondom di tempat umum ya, pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah ya. Lanjut kita ke AKDR atau IUD atau ibu-ibu biasanya bilangnya spiral ya, KB spiral. Ini yang alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim ya, di dalam rahim. Tadi mungkin ada gambarnya ya. Jadi dia mencegah terjadinya fertilisasi ya, tembaga. Jadi nanti ada tembaga pada alatnya itu, pada IUD-nya itu menyebabkan reaksi inflamasi steril, toksik buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. Seperti ada itu gambarnya. Ini ya. Ini adalah alat kontrasepsi AKDR atau IUD ya. Dia ada yang Kaperti, ada yang Nova T. Dia jadi bentuknya memang kayak angka T ya. Jadi memang banyak ibu-ibu yang takut sebenarnya ya, takut untuk pemasangan IUD ini. Padahal lebih menakutkan melahirkan menurut saya ya daripada pemasangan IUD ini, seperti itu ya. Jadi kalau biasanya sih yang gratis di puskesmas yang ini, yang AKDR Kaperti ini ya. Tapi kalau yang Nova T ini, kalau untuk sekarang masih mandiri ya, berarti yang tidak gratis seperti itu ya. Nah ini Kaperti yang merupakan yang disediakan oleh pemerintah. Kalau yang Nova T ini yang non program dari pemerintah, yang maksudnya tidak gratis seperti itu ya. Nah ini keuntungan dari IUD. Jadi misalnya biasanya ada juga, misalnya sebelumnya dia memakai yang hormonal tadi ya, KB hormonal. Tetapi banyak keluhan, jangan salah, memang bermacam-macam ragam keluhan dari efek samping dari KB itu ya. Yang biasanya yang paling umum saya temui, yang pertama memang gangguan siklus menstruasinya. Ada yang menstruasinya sering terlambat atau malah dianya menstruasinya itu panjang seperti itu ya. Atau mungkin ada yang sering sakit kepala ya, kita harus evaluasi. Kami selalu evaluasi apakah memang ini ada efek sampingnya dengan KB-nya. Biasanya kami sarankan untuk mengganti KB opsi lain. Nah, biasanya kami sarankan untuk yang non hormonal ini biasanya memang IUD yang disarankan ya. Efektivitasnya 99%. Nah, tadi ya kita bicara nggak ada yang 100% kecuali yang permanen, yang sterilisasi. Nanti kita akan bahas. Ini metodenya jangka panjang ya, bisa 3 sampai 5 tahun ya. Tapi tentunya walaupun udah pasang baru 5 tahun kemudian ya tinggal lepas aja, tetapi tetap seharusnya ada pengontrolan selama 5 tahun itu, pengontrolan rutin, paling enggak 6 bulan sekali atau selambat-lambatnya setahun sekali ya, untuk dilihat posisinya apakah masih benar, apakah masih baik posisinya di dalam, alatnya di dalam ya, untuk menjaga higienitas atau kesehatan ibunya juga seperti itu. Terus tidak ada efek samping hormonal, jelas karena dia bukan non hormonal, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus ya, apabila tidak terjadi infeksi, dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir, tidak ada interaksi dengan obat-obatan, terus membantu mencegah kehamilan ektopik, kehamilan yang di luar rahim maksudnya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kekurangan dari IUD ini atau KB spiral. Ya, dia tidak mencegah infeksi menular seksual, tidak baik digunakan pada perempuan dengan adanya infeksi menular seksual ya. Mungkin ada yang
infeksi pada panggul seperti itu ya, atau memang ada nyeri panggul dan sebagainya, itu kontraindikasi untuk dilakukan pemasangan IUD ini ya. Terus pasiennya tidak bisa melepas IUD ini sendiri ya, jadi pasiennya harus memeriksa posisi benang IUD ini dari waktu-waktu. Sebenarnya bisa, sebagian perempuan seharusnya bisa dia mengecek sendiri ya, apakah masih bagus letaknya, bisa merasakan benang, sebenarnya benang dari alat IUD ini seperti itu ya. Tetapi ada juga sih yang nggak mampu untuk memeriksakan sendiri ya, masih ada atau enggak benang dari IUD ini. Terus kontrasepsi mantap, maksudnya ini yang steril tadi, baik yang tubektomi maupun vasektomi. Nah, tubektomi ini dia metode operasi pada wanita ya. Nah, waktunya yang paling ideal dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan ya. Dapat dilakukan segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar. Jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu, setelah persalinan ditunda 4-6 minggu. Tetapi perlu banyak pertimbangan untuk melakukan sterilisasi baik tubektomi ataupun vasektomi ini ya. Kalau tubektomi pada perempuan, kalau yang vasektomi itu pada laki-laki. Sebenarnya kalau yang steril ini kita masih sangat mempertimbangkan usia dari pasangan itu, baik ibunya maupun bapaknya, terus apakah benar-benar tidak akan mau produksi atau hamil lagi, seperti itu harus sangat-sangat dipertimbangkan ya. Karena kalau sudah dilakukan ini sifatnya permanen, tidak bisa dikembalikan. Beda dengan alat KB yang lain. Kalau yang kayak IUD, walaupun dia jangka panjang bisa 5 tahun, kalau emang setahun mau hamil lagi bisa dilepas, bisa balik hamil lagi kayak gitu. Kalau yang vasektomi, tubektomi atau yang steril ini tidak bisa. Ya, Mbak Julia udah kedip-kedip ini. Nah, yang terakhir sanggama terputus. Sanggama terputus ini metode KB tradisional ya, di mana laki-laki mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Artinya tidak ada ejakulasi ya, maksudnya spermanya tidak masuk ke dalam vagina, makanya tidak terjadinya pertemuan antara sperma dengan sel telur ya. Keuntungannya ini efektif bila dilakukan dengan benar, dapat digunakan setiap waktu, tapi kekurangannya efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan senggama terputus setiap melaksanakan hubungan seksual ya. Mungkin itu ya kalau yang non hormonal. Baik, terima kasih Dokter Elsa, terima kasih juga Dokter Wenti. Nah, ini saatnya Julia tanya-tanya ini. Julia penasaran banget itu yang mengenai metode kontrasepsi yang permanen ya, itu yang steril tadi. Ada kasus itu sekaligus 2 itu dalam waktu yang berdekatan. Memang setelah menggunakan kontrasepsi permanen tadi, kasusnya memang ada yang setelah seminggu itu hilang nyawanya. Nah, itu memang karena ada penyakit lain mungkin, atau memang ada kesalahan dalam steril itu, sehingga ada juga terdengar oleh Julia itu yang takut sekali untuk menggunakan kontrasepsi yang permanen itu steril itu tadi, Dok. Itu gimana, Dok? Ya, kalau kita bicara apakah kontrasepsi steril atau mantap ini yang tubektomi vasektomi bisa ada resiko untuk kematian, belum ada penelitian yang menimbulkan kematian. Hanya saja memang ini bersifatnya invasif. Ada pembedahan ya, pembedahan memang dilakukan oleh spesialis di ruang operasi seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah ini memang risiko tinggi untuk kematian, saya belum berani bilang iya, juga belum berani bilang tidak. Tapi sejauh ini enggak ya. Ini memang murni memang untuk mencegah dari kehamilannya, tidak ada sangkut pautnya dengan penyakit lain atau yang lain-lainnya. Mungkin kalau yang kasus yang Mbak Julia ini mungkin memang ada resiko perdarahannya atau memang ada penyakit lain. Kita harus evaluasi lebih lanjut lagi sebenarnya. Baik, nah kemudian Julia tanya ke Dokter Wenti ini mengenai usia yang mungkin cukup atau direkomendasikan jika ingin memilih steril tadi itu untuk yang kira-kira seperti apa kondisi kesehatannya, apa memang dia tidak dimungkinkan lagi atau bisa hamil, atau usianya karena sudah usia yang tidak lagi produktif boleh dilakukan steril atau seperti apa, Dok? Jadi banyak faktor
faktornya ya. Selain indikasi-indikasi banyak faktor dan itu berbeda-beda setiap pasiennya ya. Biasanya yang pertama dinilai adalah anaknya berapa jumlahnya, sudah cukup atau belum. Yang kedua, resiko setelah melahirkannya. Apakah dia sebelumnya adalah ibu resti, resiko tinggi kehamilan, maka itu perlu dipertimbangkan untuk dilakukan sterilisasi. Kemudian usianya juga ya, lalu kesanggupan ekonomi. Jadi banyak sekali multifaktorial dan itu biasanya konselingnya harus lebih dalam dan lebih alot lagi. Baik, jadi memang untuk kebaikan si ibu juga ya dok ya. Baiklah. Nah Julia beralih ke dokter Else, berarti memang ada nggak, benar nggak sih dok kasusnya kalau misalnya steril itu akan sangat berbahaya juga untuk ibu pada saat nanti setelah steril di usia muda misalnya ya. Terus untuk hubungan dengan suaminya mungkin bisa terganggu atau tidak untuk setelah di steril itu tadi? Sebenarnya kita cerita pengalaman Iya. ya. Kalau memang dari pengalaman sendiri, nggak tahu kalau dokter Wenti ya. Jadi banyak memang abis steril keluhannya itu bukan keluhan ke penyakit atau kesehatan, tetapi lebih ke keharmonisan dalam berumah tangga. Artinya dalam berhubungan seperti itu ya. Ada keluhan 1, 2, 3 terhadap berhubungannya ke situnya. Tapi kalau untuk efek ke kesehatan ibu Tidak atau nggak ada. Baik, Belum ada. belum ada ya. Baiklah. Terima kasih Dokter Elsa, terima kasih Dokter Wenti. Itu tadi pemirsa informasinya, semoga bisa menambah pengetahuan kita supaya kita juga bisa menjaga kesehatan, karena menjaga kesehatan reproduksi itu adalah langkah awal untuk masa depan yang lebih baik. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.